Apakah suami boleh menggugat cerai istri jika sang istri menolak suaminya untuk nikah lagi? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya sebagai seorang mantan Islam, mantan muslimah. Izin stis ya videonya. Teman-teman, tadi kita sudah melihat dengan gamblang, dengan jelas ya. Nah, apa yang mendorong saya keluar dari Islam? Itu jelas teman-teman ya. Tetapi apa yang memikat saya sehingga mau hijrah dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus itu sendiri? Kenapa harus saya sampaikan kebenaran sejati ini? Kebenaran yang bersifat hakiki. Agar semakin banyak wanita di muka bumi itu boleh diselamatkan. Tidak hidup di bawah hukum-hukum yang membuat mereka itu menderita, terjajah, terpaksa, terhina, tidak memiliki human value sedikit pun di hadapan manusia lain, bahkan di hadapan Allah. Wah, menarik ya. Kita mau lihat dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah Tritunggal Maha Kudus yang pada akhirnya menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang omnipresent dan transcendent melalui manusia Yesus Kristus. Di sana diperkatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Wah, keren ya. Manusia itu hanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Jadi di sana Allah Tritunggal Maha Kudus menjadikan laki-laki dan perempuan itu seturut serupa segambar dengan nilai yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah fungsi dan peranan mereka. Itu disebut dengan ordo. Allah laki-laki, perempuan. Allah suami, istri. Allah ayah, ibu, anak-anak. Keren ya. Jadi kita belajar nilai kemanusiaan di hadapan Allah, kita belajar tentang ordo atau keteraturan di hadapan Allah berdasarkan penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 lebih lagi diperkatakan, Allah berfirman dan memberkati mereka. Siapa mereka? Tentu laki-laki dan perempuan yang kala itu diwakilkan oleh Adam dan Hawa. Keren ya? Allah memberkati, Allah berfirman. Maka kalau itu sebuah firman Allah, ketetapannya kekal, tidak berubah-ubah. Dan ketika Allah memberkati, maka berkat itu pun bersifat kekal, tidak berubah-ubah. Beranak cuculah, penuhi bumi, taklukkanlah dan kuasailah. Nah, jadi di dalam mengolah keturunan, seluruh organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu sudah diberkati. Tidak ada diperkatakan perempuan itu menjadi objek syahwat atau ladang syahwat. Tidak diperkatakan bahwa istri adalah budak bagi suami. No way, tidak bisa. Berkat yang sama, firman yang sama sudah diletakkan ke atas Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Karena Allah sejati tidak pelintat-pelintut dalam ketetapannya. Tetapi Allah palsu bisa berubah-ubah. Pada maulanya penciptaan dunia ini, alam semesta ini, jelas Allah sejati, Allah Tritunggal Maha Kudus, menciptakan hanya satu penolong atau satu Hawa bagi satu Adam. Berpasang-pasangan sama seperti hewan-hewan yang saat itu pun diciptakan. Lalu bagaimana mungkin kalau betul-betul itu adalah Allah sejati bisa berubah ketetapan? No. Tetapi Allah palsulah yang membuat seolah-olah ketetapan itu bisa dirubah. Wah, sekarang nggak bisa. 1 untuk 1, tetapi geng-beng 4 untuk 1. Jujur atau tidak, no problem. Mengerikan bukan memiliki Allah palsu? Tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, tidak ada komitmen. Padahal pernikahan sejatinya atau perkawinan sejatinya itu adalah perjanjian atau komitmen 3 belah pihak. Laki-laki, perempuan, dan Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa meniadakan Allah di dalam setiap perkawinan. Karena ada Allah yang terlibat di dalam setiap perkawinan, maka menjunjung tinggi kesetiaan, keadilan, dan tentu kedisiplinan dalam diri sendiri untuk boleh menghormati perkawinan itu dan tidak mengacau balaukannya dengan ajaran Allah palsu. Ya. Ini sangat jelas teman-teman ya. Makanya di dalam iman Kristen, Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi kebenaran dan kehidupan mengatakan, hai suami, kasihilah istri. Kasihi loh. Hai suami, kasihilah istri
sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus yang mengasihi jemaat rela berkorban bagi jemaat. Jadi suami yang mengasihi istri harus rela berkorban bagi istri. Kalau istrimu dalam 1 bulan haid atau kemudian melahirkan keturunan bagimu harus mengalami masa nifas 40 hari, kasihilah dia. Karena baik haid maupun nifas itu adalah satu paket, ya, sebagai desain yang utuh, masterpiece Allah, mahakarya Allah di dalam tubuh biologis wanita. Jadi kalau kamu suami menolak haid, menolak nifas, sehingga jima harus dilakukan, syahwatmu harus disalurkan, sejatinya engkau sedang menolak atau menentang mahakarya Allah itu sendiri di dalam perempuan. Come on, waraslah ya. Hai istri-istri, hormat, tunduk, dan patuhlah kepada suami sama seperti jemaat hormat, tunduk, patuh kepada Kristus. Jadi jelas kelihatan keadilan, kesetiaan, dan kedisiplinan itu berlaku di dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Jadi tidak bisa sembarangan menggantikan istri, menambah istri hanya karena syahwatmu kamu anggap sebagai ladang pahala. Keselamatan di dalam Kristus adalah keselamatan yang bersifat mutlak dan diberikan secara gratis cuma-cuma. Tidak perlu repot-repot kamu mengupayakannya dengan aneka macam ladang pahala, salah satunya jima. Tidak perlu. Karena itu Kristus sangat mengagungkan, menghormati sebuah perkawinan kudus, pernikahan kudus. Tidak boleh sembarangan. Bahkan lebih jauh di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 diperkatakan di sana. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wih, keren ya. Makanya suami-suami hati-hati kalau kamu zolim kepada istrimu. Istri boleh dipukul, boleh dikurung sampai mati. Ingat, doamu tidak akan pernah sampai kepada Allah sejati, kecuali Allah palsu yang menjanjikan ini dan itu. Ya, yang mengizinkan kamu zolim kepada istrimu itu adalah Allah palsu. Karena Allah palsu tidak memiliki karakter Allah, kudus, adil, kasih, benar, dan baik. Kalau Allahmu, Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus, itu sangat clear. Ya, jadi kekudusan dijunjung tinggi, kekudusan dalam pernikahan. Lalu keadilan dijunjung tinggi, keadilan dalam pernikahan. Lalu kasih dijunjung tinggi, kasih dalam pernikahan. Kebaikan dan kebenaran dijunjung tinggi. Cek ya, Allahmu punya 5 karakter ini atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan segera. Karena dia pasti Allah palsu, bukan Allah sejati. Ya, jadi kita semakin mengerti, semakin diberkati bahwa pernikahan sejatinya berlaku satu kali untuk seumur hidup. Bukan semacam temporari ibadah sementara yang bisa gonta-ganti. Bahkan di dalam hukum Taurat dipertegas, dalam hukum Musa dipertegas. Jangan berzina, titik. Poligami adalah perzinahan yang dilegalkan dan dipaksakan. Karena pada mulanya Allah hanya menetapkan 1 Hawa untuk 1 Adam. Ya. Saya harus menyampaikan ini teman-teman ya, dengan keras, tegas, dan jelas, penuh percaya diri, supaya seluruh wanita di muka bumi menyadari hidup tanpa Kristus, hidup di luar Kristus, itu adalah hidup yang sia-sia, binasa, dan tidak bernilai. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bertobatlah mengapa harus binasa. Ya, ketika hari ini pun kamu merasakan begitu tekanannya, begitu penjajahan psikis, ya, kebebasan dan kemerdekaan tidak ada di dalam dirimu, dan kamu benar-benar merasa letih, merasa berat, merasa tidak mampu. Matius pasal 11 ayat 28, dengan lembut Tuhan Yesus Kristus mengundang engkau. Come to me. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat, bijaksana, dan mahrifat, menolong kamu, memampukan kamu untuk hari ini mulai berpikir ulang. Apakah Allahku sejati ataukah palsu? Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Saya undur pamit. Shalom. Assalamualaikum.